Kita telah tiba di pertemuan yang keenam ya teman-teman. Materi saat ini adalah bagaimana etika akademik itu dilakukan dalam pengutipan dan bagaimana menaruh atau menempatkan apa yang kita sebut daftar pustaka. Kita akan mulai dengan apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Adapun agenda kita hari ini, pertama, mengapa mengutip gitu, sebagai fondasi etika dan kredibilitas akademik. Jadi ketika Anda teman-teman mengambil ataukah mengutip pendapat dari seseorang, baik itu dalam bentuk lisan saat interview misalnya untuk penelitian, ataupun mengutip tulisan dari buku, jurnal, ataupun manuskrip lainnya, di sana ada yang disebut etika akademik ya, etika, etika ya. Etika ini menjadi kredibilitas kita. Dia menjadi sesuatu yang menentukan bagaimana integritas kita atau kredibilitas kita gitu sebagai seorang intelektual atau seorang akademis. Berikutnya, kita lihat dalam teknik pengutipan ada yang disebut teknik pengutipan langsung dan teknik tidak langsung. Yakni bagaimana kemampuan kita memparafrase atau mengubah dalam konteks ataukah bahasa kita sendiri. Itu yang disebut parafrase. Berikutnya agenda kita adalah mengenai praktik mengutip, cara menulis kutipan dalam teks, yang disebut in-text citation. Dan ada juga cara menyusun daftar pustaka sebagai rujukan. Dan bagaimana menggunakan alat-alat semacam reference manager. Nanti akan saya lampirkan bagaimana teknik penggunaan Mendeley ataupun Sotero. Nah, setelah itu di akhir kita akan melatihan bagaimana mengutip dan bagaimana meletakkan daftar pustaka. Oke, baik. Mengapa kita wajib mengutip? Itu pertanyaan dasarnya ya. Mengapa kita wajib mengutip sebagai seorang intelektual atau seorang akademisi atau seorang penulis? Kutipan itu mengutip sumber yang saya sebut tadi, dia menjadi integritas akademik yang akan menentukan bagaimana kualitas kita menjadi seorang intelektual atau menjadi mahasiswa, menjadi dosen dan sebagainya. Jadi dia bukan sekadar aturan teknis, bukan semata aturan teknis, tapi terkait dengan apalagi sekali lagi integritas dan kredibilitas. Ya, kredibilitas menjadi kredibilitas ya. Kredibilitas. Kredibilitasnya kita sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang intelektual. Nah, saya nggak perlu menjelaskan apa itu integritas, integritas atau kredibilitas. Semuanya terkait dengan etika dasar, kualitas kita menjadi seorang intelektual, menjadi seorang mahasiswa dalam mengambil sumber-sumber rujukan dalam sebuah tulisan. Nah, ada beberapa ya yang menjadi alasan utama mengapa mengutip itu penting. Pertama, penghargaan, menghargai karya orang lain. Jadi karya itu kan semua butuh proses, punya energinya masing-masing, punya waktu yang digunakan, punya tenaga yang digunakan. Itulah kata penghargaan ini muncul. Jadi dia memberikan pengakuan gitu ya, kredit kepada penulis asli, sehingga
upaya dari gagasan atau temuan penelitian itu mendapat apresiasi atau penghargaan. Kedua, kenapa mengutip itu penting? Untuk menghindari plagiarisme. Plagiarisme ini setara dengan apa ya dalam konteks akademik itu? Pencomotan ataukah pencurian. Jadi dia bisa disebut juga pencurian, mencuri karya orang. Makanya terkait dengan moralitas, etika, kredibilitas, dan integritas seseorang. Nah, plagiarisme itu adalah pelanggaran akademik serius ya. Dengan sanksi yang berat. Ada aturannya mulai dari ya aturan dasar tentang akademik, pendidikan tinggi dan macam-macam. Kenapa juga perlu mengutip itu? Karena itu akan memperkuat argumen Anda. Dia menjadi saksi atas pendapat kita atau argumentasi kita tentang sesuatu yang dimasukkan dalam tulisan. Jadi dia menunjukkan bahwa gagasan Anda itu didukung oleh penelitian dan pendapat para ahli sehingga dia menjadi kuat. Gitu. Sama persis ketika Anda berpendapat dan ada teman yang mengiyakan bahwa itu benar, itu cocok. Gitu. Jadi memperkuat argumen kita. Itulah pentingnya mengutip. Juga membantu pembaca. Jadi dia memungkinkan pembaca untuk menelusuri sumber asli yang Anda kutip atau yang Anda gunakan. Jadi pembaca itu ketika Anda menaruh kutipan misalnya eh, tentang siapa ya apa nama orangnya ditulis tahun berapa dan judulnya apa gitu. Jadi nanti kita akan lihat teknik pengutipannya itu ketika menggunakan Mendeley. Ada beberapa gaya ya yang sering dipakai. Sering dipakai. Ada gaya apa, ada gaya Chicago dan macam-macam. Kapan harus mengutip teman-teman sekalian? Jadi setiap kali kita menggunakan gagasan, pendapat orang ya, gagasan orang, gagasan, data, teori, atau sumber lain, disitulah kita mengutip ataukah mengambil statement, informasi, gagasan, data, atau teori dari seseorang dari sebuah sumber. Berikutnya, apa itu yang kita sebut apa ya? Apa yang kita sebut kutipan langsung dan tak langsung. Jadi ini adalah teknik. Jadi ketika kita mengambil sumber atau pendapat orang itu ada dua caranya. Ada yang dilakukan dengan mengambil langsung, ya, ngambil langsung dan ada yang tak langsung. Yang dimana disusun ulang tapi substansinya ke sana. Substansinya ke sana tentang isi dari kutipan itu. Nah, apa yang disebut kutipan langsung adalah menyalin kalimat itu persis kata per kata dari sumber yang asli. Jadi itulah yang membuatnya wajib menggunakan tanda kutip. Jadi setiap kita mengutip sesuatu itu selalu menggunakan tanda kutip kayak gini. Di sini ada ditulis di dalam. Ini kalau kutipan langsung ini sama persis. Dibuka dengan tanda petik, ditutup dengan tanda petik, baru titik. Nah, kapan dia tidak langsung? Gitu ya. Kapan digunakan? Belum masuk ke tidak langsung. Kapan digunakan? Ketika definisi, ketika kita misalnya eh, teknik mesin adalah katakan teknik sipil adalah itu terkait dengan definisi. Ataukah ketika kita menyatakan pernyataan hukum menurut pasal sekian dari apa rujukannya dan seterusnya, itu harus sama persis. Ataukah kalimat asli memiliki kekuatan yang akan hilang jika diubah. Jadi eh, penggunaannya itu juga sehemat mungkin. Jadi ketika kita mengutip itu tahu yang mana yang paling vital atau yang paling penting menjadi penanda atau penguat informasi dari sesuatu yang menjadi topik kita atau gagasan utama dari paragraf yang kita bahas. Kalau tak langsung, itu kita mengambil ide. Itu ada ide yang kita ambil atau argumen dari sumber lain dan menuliskannya kembali dengan kalimat Anda sendiri gitu ya.
tapi tetap merujuk di buku apa, halaman berapa, kayak macam. Ini adalah cara mengutip yang paling umum dan sangat direkomendasikan dalam penulisan ilmiah. Jadi itu menunjukkan bahwa Anda benar-benar memahami sumber tersebut. Jadi memang dia menggunakan bahasa kita sendiri, bahasa sendiri, tapi dia tidak keluar dari esensinya ataukah isi asli dari apa yang kita nyatakan itu, gitu. Semacam itu ya. Lalu eh, aturannya ada disebut aturan kunci atau aturan emas. Jadi meskipun Anda sudah memparafrasekan, Anda tetap wajib mencantumkan sumbernya seperti yang saya bilang tadi. Misalnya dia di halaman berapa, siapa penulisnya, dan seterusnya. Nah, cara praktik mengutip dalam teks ataukah in-text citation, itu saya sebut tadi kita bisa menggunakan gaya ini. Apa mutakhir itu apa? Seven. American Psychological Association yang umum digunakan. Format dasarnya adalah dimulai dari misalnya Nur Alam ya, Nur Alam. Kalau Nur Alam nama penulisnya, berarti kita akan mengambil nama paling belakang, Alam tahun 1988. Oke. Nah, kadang juga ketika ingin memperjelasnya, eh, ditambah lagi 28 misalnya itu dengan halamannya. Ini disebut gaya apa yang eh, dikenal juga dengan istilah kutipan perut, yang dikutip. Nah, kalau contoh parafrase, menurut Palipui itu langsung menyebut ini. Kapan tulisan itu, misalnya saya tulis, kerangka karangan yang baik merupakan fondasi utama dalam penulisan ilmiah yang terstruktur. Nah, dia langsung di sini karena sudah ada nama penulisnya. 2025 ini itu menandakan kapan karya itu dituliskan. Nah, kalau contoh kutipan langsung itu syaratnya itu kurang dari 40 kata. Kurang dari 40 kata. Misalnya di sini, salah satu fungsi utama kerangka karangan adalah untuk memastikan tulisan tidak melebar keluar dari tema yang telah ditentukan. Balik Palipui, masuk tahunnya, dan halamannya, halaman 12. Biasanya langsung titik apa? Titik 2 angka. Biasa juga tergantung gaya citasi yang kita gunakan ya, dengan merujuk halaman. Kemudian juga dia contoh kutipan langsung itu dia menjorok gitu. Jadi ditulis menjorok ke dalam blok kutipan tanda kutip. Jadi Palipui misalnya 2005 menekankan pentingnya kerangka karangan sebagai berikut. Nah ini di bagian dalam sini. Kalau dia menjadi kutipan. Kalau dialog itu dikasih macam ini. Tapi karena ini penandanya sudah menjorok ke dalam, maka itu tidak diperlukan. Nah, berikutnya, bagaimana menyusun daftar pustaka, teman-teman? Nah, daftar pustaka itu adalah daftar lengkap yang menunjukkan semua sumber yang Anda kutip dalam sebuah tulisan. Itu ada di akhir biasa disebut reference atau daftar pustaka. Jadi daftar ini diletakkan di bagian akhir makalah ataukah paper yang lain ataukah buku, dan itu diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis. Rata-rata orang yang nama belakangnya A itu selalu bagian atas dia. Jadi misal eh, penulis dulu, baru tahunnya, judulnya, baru penerbit mana. Kalau dia artikel, ini kalau buku ya, kalau buku. Kalau dia artikel jurnal dulu penulis, baru penulis satu gitu. Biasanya kan kalau artikel banyak ya. Jadi penulis A, penulis B, dan penulis C. Baru tahunnya, judul artikelnya. Dan karena dia apa ya, ini dimiringkan gitu. Karena kan sebelumnya kita tahu ya, kalau judul apa, nama, ataukah institusi tertentu itu dimiringkan ya teman-teman. Kalau situs web itu nama penulis
ataukah nama grupnya, tahunnya, tanggalnya, kapan diakses gitu, judul halaman web, nama situs, nah ini ya diakses ya. Tahun kapan ditulis ini maksudnya ya, mhm, dan diakses pada tanggal kapan. Contohnya, kalau yang buku itu misalnya Goris Kerap, jadi Kerapnya dulu baru G-nya. Kadang-kadang, eee, nama depan itu tersingkat, tapi ada juga kadang menuliskannya gitu, baru titik, ingat, jadi ada pembeda mendasar itu, titik, kemudian buka kurung, baru titik. Karena dia judul, dia di italik, kemudian nama penerbitnya apa, Gramedia Pustaka Utama, gitu. Sekarang ini ada banyak alat bantu, yang biasa disebut reference manager ya. Nanti saya kirim juga ke link bagaimana cara menggunakan Mendeley dan bagaimana Zotero ya. Nah, alat bantu ini menulis kutipan dan daftar pustaka secara manual sangat memakan waktu biasanya kalau manual. Nah, kalau menggunakan manajer referensi itu otomatis Ki. Di saat kita mengutip di bagian atas, nama tahun, itu terhubung dengan, PDF ataukah, eee, judul manual yang sudah dimasukkan lebih dulu. Jadi kalau ini, Mendeley dan Zotero itu adalah perangkat lunak gratis yang membantu Anda untuk satu, mengumpulkan dan mengorganisir semua sumber, PDF, web, buku, juga membuat kutipan daftar pustaka secara otomatis di Microsoft Word, hanya dengan sekali klik. Ini nanti akan saya masukkan link menggunakan itu. Juga, di sana juga kita bisa mengganti gaya citasi yang sebelumnya apa, bisa ke Chicago dan macam-macam, itu ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali, eee, gaya ya, gaya gaya kutip. Oke, itu kita akan lihat di bagian ini, kita akan latihan singkat bagaimana, penggunaan dari mengutip, kemudian bagaimana menggunakan gaya yang kita pilih, dan bagaimana menurunkannya menjadi, daftar pustaka. Saya pikir itu untuk topik, eee, teknik mengutip dan bagaimana daftar